Ini Prabowo tahu kagak sih? Hah? BGN tuh beli sikat dan semir sepatu senilai 1,5 miliar. Hah? Tahu kagak Prabowo? Gimana sih uang APBN, uang negara, uang rakyat digunain dan dibelanjain sama hal-hal yang gak penting? Naon penting nah sikat jeung semir, hah? Masih banyak tuh yang lebih penting. Sekalian lo, pengadaan deodoran tuh. Ketek lo bau surawung, koplok. KPK akan segera beraksi. Hasil temuannya, regulasinya belum jelas. Tata kelolanya belum kuat, pengawasannya belum memadai. Dan yang paling penting adanya lonjakan anggaran dari 70 jadi 171 triliun. Siap-siap. Siap-siap. Kenapa rakyat 58% diem aja sih? Kalau emang jelek, bilang jelek aja nggak apa-apa. Ini demi kita semua, demi anak-anak kita. Gak usah malu kayak, waduh, dulu aku nyoblos Pak Prabowo lagi, wah terus kinerjanya kayak gini. Wah, yaudahlah aku sembunyi aja, aku diem aja. Nggak usah malu. Ini demi kebaikan kita semua. 82% publik minta kepala BJN dicopot. Ayo kita Maaf ya mas, dibawa balik lagi. Menunya ini anak-anak nggak mau. Nggak diambil sama sekali. Pak Presiden, tuh ratusan paket makanan dikembalikan oleh sekolah, ditolak karena menunya nggak variatif, menunya itu aja. Ya pantasan ditolak ya kan? Jadi Pak Presiden, banyak sekolah yang menolak makanan-makanan dari MBG. Banyak faktornya, ada yang basi, ada yang menunya nggak sesuai, ada menunya nggak enak, terus makanannya juga dipandang itu nggak menarik. Banyak faktor. Kenapa itu terjadi? Karena mereka rata-rata makanannya udah enak-enak, sudah sering merasakan makanan yang lezat, makanan yang nikmat, makanan yang menarik gitu. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil? Yaitu makan bergizi gratis itu difokuskan kepada anak-anak yang memang kurang bergizi, anak-anak miskin yang jarang makan. Gitu Pak. Jangan semuanya dikasih makan bergizi gratis. Mereka rata-rata orang kaya, orang mampu, orang enak. Udah sering makanan kayak gitu. Makanya dikasih makanan kayak gitu ditolak. Ayolah Pak Presiden, dirubah konsepnya. MBG khusus orang-orang gak mampu, orang-orang miskin, orang-orang yang kurang gizi, orang-orang di 3T itu loh Pak. Ayolah Pak, biar hemat anggaran juga. Biar nggak buang-buang kalau gini. Anggarannya kan kebuang-buang. Itu diapain makanannya? Dibuang Pak. Sayang duitnya. Dihambur-hamburkan. Ayo Pak, dikoreksi lagi Pak. Mencengangkan. Ini alasan Kepala BJN. Dadan Hindayana, adakan motor listrik BJN. Terpencil, listrik sangat dimungkinkan di daerah-daerah seperti itu dengan teknologi yang akan dikembangkan selanjutnya ya, misalnya dengan panel surya atau listrik-listrik yang memang sedang digalakan oleh pemerintah, dan bahkan sekarang listrik kita kan surplus ya. Nah, jadi pertimbangannya seperti itu, dan motor yang kemudian kita adakan memiliki ketahanan yang cukup lumayan ya, bisa mencapai 70 kilo. Menurut Anda, kaos kaki seharga 100.000 itu mahal atau murah? Banyak yang bilang ini terlalu mahal. Tapi tunggu dulu, di situs ini harga kaos kaki itu bisa 300-an ribu lebih. Masalahnya, kaos kaki ini bukan untuk pegawai dapur, tapi untuk terapi kesehatan yang bisa melancarkan aliran darah. Menurut saya, sayang sih uang 100.000 untuk beli barang yang hanya diinjak. Karena banyak di sekeliling kita itu hal-hal yang lebih urgen dari sekedar membeli kaos kaki. Saya sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Gak pernah tuh kebagian jatah kaos kaki. Paling jatah seragam. Itu pun potong gaji. Ini menurut saya. Kalau menurut Anda bagaimana? Silahkan berkomentar. Ayo joget lagi bersama bosnya CEO Embege. 8 tambah 2 sama dengan 11. 2 tambah 10. Hah? 13 ya. Jadi 2 tambah 8 ya 11. Dulu bilang begini,
kita ini berburu di dalam kebun binatang. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Goblok kamu. Dari mana lo? Kebun binatang. Semua sudah dilupakan dengan sangat ajaib. Kalau dikritik selalu berkata, Hai kaum munafikun. Hai antek-antek asing. Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Hai antek-antek asing. tapi sayangnya cuma omon-omon. Tapi sayangnya cuma omon-omon. Hidup Jokowi. Lebih baik uang untuk makan rakyat daripada dikorupsi. Teman-teman tahu apa saja yang sudah dipesan oleh Badan Gizi Nasional? Proyek apa saja yang sudah dilakukan? Pembelian apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional? Kiranya penting atau tidak? Apakah anggaran itu efisien apa tidak? Sangat jauh dari gizi. Perhatikan sendiri, ada gambar di belakang saya ini. Ini apakah saya yang bodoh atau bagaimana ya? Kalau Indonesia kaya karena tambang emas dan sebagainya, lalu dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak begitu penting ini, kemungkinan nggak apa-apa. Tapi kalau itu pungutan dari rakyat, pungutan dari pajak, yang hidupnya itu Senin Kemis, yang nafasnya itu kembang kempis, apa yang nggak ngelus dada? Itu kalau semua rakyat tertindas, lalu berdoa, itu kan ya modal. Ini dikorupsi apa enggak kalau begini ini? Efektif apa enggak? Saya kok jadi bingung guys. Sepertinya Wakil Ketua BGN ini juga sudah mulai sadar. Uang negara ini, kita yang dipukulin terus, dihantam terus. BGN korupsi, BGN maling lah. Tapi ini dijalankan di bawahnya dengan tidak benar. Sudah mulai tahu lah. Jadi kalau efektif tidak apa-apa, kalau efisien tidak apa-apa. Tapi kalau tidak efisien, tidak efektif, dan itu adalah uang rakyat, demi langit dan bumi, rakyat gak berterima.